Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ani Mawati SPT selaku Kepala Sekolah TK Tarbiyatul Pembina, yang kami hormati pula teman-teman guru sejawat keluarga besar TK Tarbiyatul Pembina. Di sini saya selaku pembawa acara dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Oka Saridari SESPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Salatiga. Saya akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga adalah presentasi, acara yang keempat adalah refleksi. Marilah acara pembukaan kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan iringan surat Al-Fatihah dapat memperlancar kita dalam melaksanakan acara pada hari ini. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua adalah sambutan oleh kepala sekolah kepada Bu Ani Mawati waktu dan Jumat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada yang saya banggakan teman-teman guru KPP Tarbiyatul Pembina, terkhusus calon guru penggerak kita Ibu Oka Saridari SESPD yang pada kesempatan siang hari ini akan memberikan pemahaman kepada kita kaitannya dengan penerapan budaya positif. Untuk Bu Oka Saridari yang kemarin sudah mendapatkan materi-materi dari pembimbing dan juga fasilitator kaitannya dengan budaya positif, dan kemarin juga sudah dilaksanakan di dalam kelas, kemudian sudah berhasil berjalan dengan anak-anak. Harapannya nanti bisa ditularkan kepada teman-teman dan teman-teman bisa melaksanakan di kelas masing-masing, sehingga nanti kondisi anak-anak kita di dalam kelas itu lebih tertata, lebih bisa menghargai dan meyakini apa yang menjadi kesepakatan bersama di dalam kelas, sehingga kesepakatan positif tersebut nanti bisa menjadi keyakinan bersama-sama baik siswa maupun guru, sehingga tercipta lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif. Teman-teman, hari ini nanti Bu Sari akan memaparkan kepada teman-teman. Semoga apa yang nanti Bu Sari paparkan bisa kita terima, bisa kita pahami bersama-sama dan memberikan berkah manfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat untuk Bu Sari hari ini, semangat untuk memberikan ilmu kepada teman-teman. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani Mawati selaku Kepala Sekolah KPT Tarbiyatul Pembina. Dilanjutkan acara ketiga adalah presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Oka Saridari SESPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kota Salatiga. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan
tugas dari kami modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, di sini ya, selamat datang pada guru hebat. Ya, kita mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta TKKPD Pendidikan saya. Kemudian untuk yang pertama, di sini saya membagi untuk beberapa konsep utama dalam modul budaya positif. Di sini yang pertama perubahan paradigma belajar. Terus kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas dan yang ketujuh segitiga restitusi. Untuk yang pertama di sini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, alhamdulillah untuk semakin berkembangnya dalam proses pembelajaran, nah kita sudah mulai untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran yang prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi di sini pembelajaran yang memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, apa yang diinginkannya, begitu ya. Dan kebetulan kita juga berusaha untuk mengembangkan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sekarang ini sudah mulai kita laksanakan dengan kegiatan kita yang sehari-hari. Kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila di lembaga kita dengan pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan, di mana dalam profil pelajar Pancasila ada beberapa elemen yang sudah kita laksanakan seperti berpikir kritis, mandiri, berkebinekaan global, dan ada juga yang kreatif. Kemudian nah, untuk yang kedua kita membahas tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Mungkin dari teman-teman sejarah bisa untuk menyebutkan kira-kira menurut panjenengan semua apa itu arti budaya positif? Mungkin saya akan berikan kesempatan pada teman-teman untuk bisa silakan memberikan argumennya apa arti itu budaya positif. Monggo. Terima kasih, saya coba yang berbudaya positif. Kalau menurut pendapat saya, kebiasaan berperilaku baik kepada anak. Terima kasih. Saya mau mencoba untuk menjawab pertanyaan apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian ada sebuah keyakinan keras di mana kita membiasakan anak-anak untuk selalu tertib dalam mengikuti aturan sesuai dengan keyakinan yang mereka buat. Kemudian ada juga posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai manajer, di mana guru tidak harus memberikan hukuman kepada anak
dari yang mendukung atau posisinya itu mendorong anak untuk lebih bertanggung jawab, berpikir kritis dan juga penuh dengan gurna gitu. Terima kasih tanggapan teman-teman semua. Apa itu budaya positif di apa yang disampaikan teman-teman itu betul, bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan disiplin diri peserta didik dalam menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Gitu. Nah, jadi budaya positif itu bisa kita lakukan melalui pembiasaan, gitu ya. Jadi pembiasaan itu kita lakukan secara berulang-ulang. Jadinya nanti anak-anak akan terpatri dengan pembiasaan yang mereka lakukan, dengan harapan pembiasaan itu pembiasaan yang positif di sekolah maupun di rumah gitu. Kemudian disiplin positif, kalau tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Apa yang dimaksud disiplin positif? Monggo, mungkin teman-teman bisa membantu menurut teman-teman yang dimaksud dengan disiplin positif itu apa? Menurut pendapat saya, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Itu menurut saya itu disiplin positif adalah biasanya untuk menerapkan sikap mandiri kepada peserta didik. Beberapa dari teman-teman. Nah, disiplin positif di sini. Disiplin positif itu dalam budaya kita maknai disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian sebagai pendidik, kita sebagai seorang pendidik, itu tujuan kita adalah kita kenapa kok menerapkan disiplin positif? Nah, dengan harapan agar menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif itu melakukan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Betul, seperti apa yang tadi disampaikan Bu Astri. Nah, jadi untuk mendisiplinkan anak kita tidak perlu dengan cara menghukum atau kita juga memberikan hadiah atau memberikan sokongan seperti itu. Nah, karena anak sudah terpatri, kalau anak-anak sudah terbiasa untuk mendisiplinkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif, insya Allah anak-anak tidak akan menjadikan itu sebagai beban seperti itu. Kemudian, nah, di sini tadi
pada kebutuhan dasar dari pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya tadi kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan yang paling mendasar dari diri kita masing-masing. Yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang yang diterima, kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nah, untuk bertahan hidup pastilah kita juga sudah mengalami, baik itu dari anak-anak kecil sampai kita dewasa, apalagi kita sebagai seorang orang tua. Nah, bertahan hidup kita dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bekerja, dengan cara kita harus mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan kita. Itu salah satu yang dimaksud dengan bertahan hidup bagi orang dewasa. Kalau untuk anak-anak, bertahan hidup mereka dengan apa? Mereka dengan terpenuhi kebutuhan diri. Nah, yang diperoleh dari orang tua, makanan yang sehat, kemudian apa yang mereka inginkan mereka terpenuhi, gitu. Kemudian kasih sayang dan diterima. Nah, itu pastilah kita juga membutuhkan kasih sayang dari keluarga, kasih sayang dari orang tua, kasih sayang kita seorang suami. Nah, itu juga termasuk kasih sayang yang ada di keluarga kita. Kemudian diterima. Nah, dimaksud diterima itu kita diterima dalam lingkungan kita. Misalkan saya di lingkungan di lembaga saya di PKPM 2, ya alhamdulillah. Nah, saya diterima dengan baik dari rekan-rekan teman sejawat. Itu yang dimaksud dengan diterima, salah satu contohnya. Kemudian penguasaan. Nah, di sini yang dimaksud penguasaan itu penguasaan dari kita bisa mengelola diri kita sendiri, mengelola emosi. Nah, itu termasuk dari penguasaan. Terus kemudian kesenangan. Nah, di sini kesenangan itu kesenangan dari kita. Kesenangan kita itu apa? Nah, ada yang hobinya suka. Nah, ada yang suka jajan. Alhamdulillah. Berarti Allah selalu memberikan kesehatan karena bisa memenuhi kesehatan kita melalui perjajanan. Nah, kemudian healing. Ada yang suka healing kemana-mana. Itu termasuk dari bagian kesenangan. Ada yang kesenangan melalui hobi. Nah, hobinya misalkan saya hobinya sukanya menari. Nah, biar tidak jenuh, saya hobinya dengan saya menari atau menyanyi. Kadang kalau jenuh biasanya resik-resik. Nah, ada juga teman sejawat saya yang kesenangannya dilalui dengan dia ikut dance. Nah, itu salah satunya kesenangan. Nah, mungkin dari kesenangan ini saya akan mencoba bertanya dengan beberapa rekan sejawat untuk mengungkapkan kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan dan kebebasan apa yang teman-teman ingin harapkan. Ya. Kesenangan dan kebebasan. Kalau saya kebebasannya ingin refreshing di saat saya penat. Nah, itu. Nah, mungkin beberapa teman bisa untuk berargumen untuk mengungkapkan kebutuhan dasar pribadi masing-masing, kesenangan dan kebebasan apa yang diinginkan masing-masing teman. Monggo, dimulai dari putaran. Minta ampun. Semuanya membutuhkan langsung atau menggunakan stimulan ini langsung saja. Stimulan saja. Iya, nanti saya bacakan. Oh, betul. Ini tentang semuanya. Ditulis saja. Kesenangannya apa, kebebasan diri. Semuanya ini mendapat data untuk menulis semua kesenangan. Kesenangan dan kebebasan. Silakan teman-teman sejawat untuk menuliskan kesenangan dan kebebasannya. Nanti bagi teman saya yang sudah membangun dari dokumentasi bisa mengutarakan, tidak usah menulis. Nah, begitu. Langsung mengutarakan saja. Kesenangannya apa?
tadi ada yang pengen jajan juga oke, pengen healing juga tidak apa-apa, monggo. Ini satu teman juga akan saya beri kesempatan untuk menulis juga. Terima kasih. Saya meminta waktu untuk membacakan sendiri. Silakan kesenangannya dibaca sendiri, Miss Astrid. Terima kasih. Untuk saya kesenangannya itu membaca buku di waktu luang. Lebih banyak untuk membaca buku daripada yang lainnya. Kemudian untuk kebutuhan kebebasan yaitu jalan-jalan di kala tidak ada pekerjaan. Itu dari saya. Terima kasih. Kalau saya, kesenangan saya adalah bisa healing dan healing, jalan-jalan sambil makan-makan. Itu yang utama, yang kedua adalah kebebasan. Kalau saya paling pengen bebas adalah di waktu tertentu di rumah sendirian, beberes rumah, tidak ada siapa-siapa, itu saya merdeka. Mau nyuci dulu, mau ngepel dulu, mau apa-apa dulu, pokoknya bebas. Nah, itu paling senang saya berhenti pada waktu tidak ada siapa-siapa di rumah. Itu. Bu Eni, monggo Bu Eni. Kesenangan saya itu adalah ketika jika rumah saya bersih, anak-anak ceria tapi anteng, dan saya bisa bersantai-santai membaca novel. Itu kesenangan. Kebebasan saya adalah ketika semua pekerjaan saya, tugas-tugas saya baik di sekolah, di organisasi, di tetangga maupun di rumah sudah terselesaikan dengan baik. Itu adalah kebebasan untuk saya. Kesenangan saya yaitu walaupun mungkin agak bertentangan belum bisa mengaplikasikan, saya itu pengen tempat yang bersih dan tenang. Kalau waktu kita penat, capek, tempatnya bersih, tenang, itu kita akan santai, ya tidak terbebani tambah berat kecapean kita. Kesenangan saya yaitu jalan-jalan untuk mencari kesenangan, sudah tidak ada punya beban tugas yang berat di sekolahan, di rumah atau di kampung. Kita senang-senang jalan itu betul-betul fresh untuk mencari di samping untuk menyehatkan tubuh, olahraga juga sudah tidak punya beban, itu rasanya enak ya. Kepala badan itu plong gitu rasanya, itu menurut saya. Terima kasih Bu Siti. Kemudian dilanjutkan monggo selanjutnya. Menurut saya itu, kalau saya kesenangannya itu jalan-jalan. Kalau pikiran baru, banyak pikiran, saya itu sukanya jalan-jalannya ke gunung. Kalau sudah jalan-jalan ke gunung, rasa badan kepala itu plong, Bu. Ya, melihat pemandangan, hanya melihat pemandangan tumbuhan hijau-hijau saja itu hatinya sudah senang, sudah plong. Mari kita healing bersama. Oke,
kebebasan saya kerjaan di rumah dan sekolahan selesai itu merupakan kebebasan saya, Bu. Begitu pendapat saya itu, Bu. Terima kasih. Berani monggo selanjutnya silakan Bu Rahim melanjutkan Bu Umi nanti ini. Karena ini sudah tua ya, jadi beda dengan yang muda-muda. Kesenangan saya melihat acara televisi yang bersifat acara langsung seperti Family 100, Gede Rumah. Oh enggak, kalau itu enggak. Saya enggak suka nangis. Iya, termasuk selawatan kalau badan BCN. Tapi saya udah bilang kalau saya udah tua, sebetulnya ya badan saya ini. Kemudian kebebasan adalah jalan-jalan bersama keluarga. Kemudian dilanjutkan berikutnya, saya termasuk saya kami. Juga kepada saya akan mengungkapkan kemana dari Ibu Sari tentang kesenangan dan kebebasan. Karena di sini jadi kesenangan saya ungkapkan ketika saya ada di lembaga sini, kesenangan saya adalah apabila kita bersama-sama keluarga di lembaga ini, kita bisa bekerja sama dan merasa kekeluargaan yang sangat erat dalam kinerja kita dan kegotong royongan kekeluargaan di lembaga ini. Karena senang itu berbeda, saya senang di rumah dan senang di sini, kesenangannya berbeda. Nah, sekarang kebebasan saya juga kebebasan saya ketika saya di sini. Kebebasan saya yaitu jika waktunya pulang ya cepat pulang. Itu saya setuju sekali Bu Umi. Monggo. Ya, sini. Ya, dilanjutkan lagi Bu Rahim. Kesenangan saya adalah biasanya saya ibu-ibu mungkin sudah pada tahu ya teman-teman ya. Saya suka bergerak-gerak lincah. Ya, menari itu membuat saya senang, Bu, membuat saya happy. Terus terang saya happy banget kalau saya sedang menari. Dan itu saya merasa bebas juga. Dan kesenangan saya kedua yaitu saya ketika saya bermain dengan teman-teman kecil saya dan sama anak saya. Kalau saya menyempatkan bermain dengan anak saya, terutama anak saya kedua, itu tuh saya sangat senang banget, Bu. Karena saya jarang sekali bermain sama anak saya kedua. Soalnya saya itu kan di sini habis separuh waktu di sini gitu. Nah, itu membuat kalau saya bermain sama anak saya kedua itu misalnya berdua gitu ya Bu ya, ini jujur-jujuran itu sangat senang banget. Itu terus piknik juga itu membuat saya senang juga karena saya besok akan piknik. Oke, siap. Dan saya merasa bebas itu biasanya tuh saya kalau PR di rumah itu selesai. Apalagi kalau umbah-umbah, kalau masak itu pasti nggak selesai. Oh iya, jajan ya bisa. Oke. Dan kalau itu sudah selesai kita bisa santai, Ibu ya. Itu tidak. Oke, terima kasih Bu Sari. Yang terakhir karena saya monggo silakan yang terakhir untuk mengungkapkan ini masih muda, mungkin kebebasannya berbeda dengan kita. Masih single, ya coba kita melihat dulu kebebasan dan kesenangan beliau apa. Ini kalau kesenangan jajan
di penginapan pinggir pantai sendirian. Dan tidak dielek ibu. Kalau begitu nanti bisa sebagai catatan saya, Bu Wahyu ya. Nanti kalau saya pulang ke Pacitan, nanti pas kita pergi ke sana, saya juga tidak usah mengajak suami. Ya, kita ke sana nanti kita ya, kita nanti bisa menikmati ya. Karena kalau dengan suami itu tidak bisa lama. Sendirian Nah, aja, Bu. seperti itu. Mintanya cepat-cepat pulang. Begitu ya. Iya. Oh iya. Kalau suaminya kalau diajak lama-lama tidak bisa. Ya. Kemudian, nah, alhamdulillah, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya sudah memberikan argumen dalam kita untuk memberikan argumen kita tentang kebutuhan dasar pribadi kita masing-masing. Kemudian dilanjutkan. Nah, untuk yang ketiga, mohon maaf ini terlalu biru jadinya tidak kelihatan ya. Ini dalam membuat slide. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu apa? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ya, itu motivasi. Saya yakin kalau untuk teman-teman sejawat pasti tahu apa itu motivasi. Ya, motivasi diri kita masing-masing itu apa. Ya, mungkin saya juga akan menanyakan lagi motivasi masing-masing rekan-rekan Jawa itu pasti berbeda-beda. Silakan dimulai dari Bu Emi dulu. Motivasi Bu Emi untuk diri sendiri itu apa? Ini motivasi diri sendiri. Maksudnya untuk di sini. Oh iya. Kalau saya motivasi diri saya adalah dorongan yang ada pada diri saya itu saya inginnya sukses, terus hidup saya berkah, bermanfaat bagi orang banyak, rezekinya bertambah, berguna untuk saya, untuk keluarga saya, orang banyak juga, dan terutama berguna ilmu saya juga bermanfaat bagi anak-anak saya. Dan yang terakhir saya ingin memotivasi diri saya dan hari-hari berperilaku lebih baik lagi. Mau tambahkan motivasi diri? Isi saja Bu Sari tentang motivasi di sini karena saya harus membagikan ilmu dan kepada orang lain atau murid atau anak atau keluarga dan sebagainya. Jadi saya termotivasi untuk selalu belajar. Terima kasih. Singkat padat berisi, sukses dunia akhirat. Amin. 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 Teman-teman untuk motivasi diri. Jadi itu tadi motivasi beberapa rekan sejawat sudah diutarakan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ya. Nah, di sini ada tiga motivasi perilaku manusia itu apa? Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Tadi ada teman saya yang intinya tidak ingin dimarahi ibu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contohnya apa kasusnya? Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, kemudian dua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, ini murid melakukan disiplin dari diri karena dia ingin mendapat imbalan, merupakan motivasi intrinsik. Ya, apalagi kalau kita di TK, di jenjang TK. Nah, di jenjang TK
itu biasanya anak-anak diberikan penghargaan motivasi dengan pujian, itu yang paling penting. Karena kemudian ada juga anak-anak selalu berharap kalau lomba itu inginnya selalu menang. Kalau tidak menang, dia menangis karena ada beberapa temannya yang mendapatkan piala atau mendapatkan bingkisan. Nah, karena anak-anak di jenjang TK tidak tahu, belum memahami apa yang untuk membuat motivasi itu bisa menjadi berhasil. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk penerapannya di murid, melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, merupakan motivasi intrinsipnya. Ini biasanya pemahaman tentang motivasi diri untuk melakukan disiplin diri itu kalau kita sudah mulai di jenjang SMP, SMA, mereka sudah sadar bahwa apa itu disiplin itu kebutuhan saya. Seandainya saya tidak belajar, saya tidak akan bisa untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Itu biasanya kalau anak-anak SMA sudah bisa memahami, SMP juga. Tapi kalau untuk anak SD kelas 3 ke bawah, mereka belum tahu apa itu tujuan mereka. Nah, karena mereka melakukan kadang karena takut dimarahi guru, takut karena nanti dihukum, takut karena nanti kalau tidak belajar aku dimarahi orang tuaku. Itu seperti itu. Kemudian ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, untuk yang pertama hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, tidak nyaman. Murid tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman dan kadang bisa menimbulkan psikisnya. Nah, kemudian konsekuensi perbedaannya. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati dan disesuaikan dengan peraturan. Nah, di sini misalkan murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitoring murid, itu bagian dari salah satu pelaku konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk hukuman biasanya juga sering kita lihat apabila kita di jenjang SMP atau SMA ya. Jadi mungkin karena terlambat kita masuk di jam sekolah, nanti anak-anak disuruh untuk apa? Keliling lapangan. Itu contoh dari bagian dari hukuman seperti itu. Nah, di sini bagian dari disiplin positif ada 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama, kita sebagai penghukum. Kemudian kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman kontrol kita. Yang keempat memantau, yang kelima manajer. Ini contoh dari penghukum, contohnya hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu biasanya dilakukan juga di SMA, di perkuliahan. Kemudian membuat rasa bersalah, contohnya ya. Kenapa kamu selalu mengecewakan ibu? Nah, itu contoh dari kalimat membuat rasa bersalah, bahwa aku ini salah. Nah, dan itu tidak dipungkiri, pasti saya dan teman-teman sejawat pernah melakukan. Ya, kalau saya pribadi jujur saya pernah melakukan. Nah, kemudian teman. Di sini sebagai posisi kontrol sebagai teman. Contohnya, ayo dong taati peraturan, bantu ibu ya. Yang sudah
susah payah memeriksa kepegian. Ya, itu jadi lebih kedekatannya lebih terlihat. Jadi tidak seperti anak itu takut kepada kita. Nah, karena kita sebagai seorang pendidik bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang ibu, apalagi di jenjang PAUD, bisa menjadi seorang teman. Nah, kemudian yang keempat, pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah tahu konsekuensinya setelah upacara kamu beri atributnya dan jangan ulangi lagi. Nah, ini pemantau. Jadi melihat gerak-gerik anak bagaimana, sikap anak itu bagaimana saat di kelas. Nah, seperti itu. Kemudian 5, manajer. Contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira cara memperbaikinya? Ya, ini seorang manajer. Nah, mungkin saya minta satu lagi, menuliskan di sticky note kita itu seperti apa. Nah, tidak usah dikasih nama. Nah, apakah kita itu seperti penghukum, ataukah kita di posisi contoh sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman bersama anak-anak, apa kita pemantau, apa kita manajer? Silahkan menulis di sini, tidak usah dikasih nama. Ya, terima kasih. Nah, kita mengoreksi diri kita sendiri. Kira-kira kalau saya itu di saat kita itu di sekolah sebagai seorang pendidik, saya itu bagaimana? Di posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman dari anak-anak peserta didik, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Monggo, tidak usah dikasih nama. Ya. Boleh, bisa lebih dari satu. Ya, dengan alasan kalau saya diposisikan saya sebagai teman pada saat saya seperti itu. Pada saat saya itu menangani anak yang anaknya seperti ini, kadang saya itu memperlakukan dia sebagai teman saya. Kemudian nanti pengalaman saya yang membaca. Ya. Kemudian merasa saya sebagai pemantau. Boleh salah satu, milih salah satu. Pada saat panjenengan di posisi apa, pada saat panjenengan melakukan apa. Terima kasih. Sebagai pemantau boleh, sebagai manajer juga boleh, sebagai teman boleh, sebagai penghukum boleh, sebagai pembuat rasa bersalah. Pasti dari 5 posisi kontrol guru itu ada saat beliau sebagai itu, pada saatnya beliau melakukan apa. Karena kadang kita bisa 5-5-nya itu kadang juga bisa kita lakukan. Satu saja tidak apa-apa, saya akan mencoba untuk membacakan yang sudah selesai. Terima kasih. Yang sudah selesai sudah ada. Terima kasih, Miss. Ya, sambil menunggu teman yang lain, saya akan mencoba membacakan dari rekan sejalan posisi beliau di saat beliau sebagai pemantau. Ini mohon maaf kalau tidak jauh saya membacakan. Nah, sebagai pemantau. Nah, di sini beliau sebagai pemantau pada saat kegiatan praktik sholat atau kegiatan ekstra.
Kemudian sebagai manajer pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, ya terima kasih. Kemudian ini ada lagi, coba saya bacakan. Pada saat beliau sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai teman, kalau ada anak yang berbuat salah, saya memposisikan diri sebagai teman. Ya, terima kasih. Kemudian ada juga yang posisi kontrol saya pada anak-anak didik sebagai teman, karena yang kita hadapi anak TK. Kita sebagai pendidik sering diajak curhat anak-anak saat kejadian di rumah maupun di sekolah. Ya kadang memang itu yang pernah kita lakukan. Kemudian melihat sikon yang dihadapi, permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, bisa saja dipakai tentunya sesuai dengan perkembangan anak didik. Oh ya, bisa. Berarti beliau sebagai seorang guru memposisikan kontrolnya lima-limanya digunakan. Kadang menjadi penghukum, kadang menjadi pembuat rasa bersalah, kadang teman, kadang pemantau atau kadang manajer. Kemudian ini membuat rasa bersalah teman, pemantau dan manajer. Ini semuanya dilakukan di saat-saat tertentu saja dengan kondisi. Kemudian saya terkadang di posisi penghukum. Anak-anak kita tidak anteng, tidak pulang. Posisi saya sebagai teman pada saat bermain bersama teman bersama anak didik di kelas. Kemudian sebagai teman pada waktu pagi kalau saya datang kemudian kursi belum diturunkan, saya minta tolong anak-anak yang datang lebih dulu untuk saya bilangin minta tolong dibantu ya. Ini bagian untuk mendisiplinkan anak-anak yang memberikan budaya positif. Kemudian yang ini kalau anak-anak rewel, nah di sekolah saya sebagai teman. Kemudian kalau anak-anak rewel saya juga bersikap sebagai pemantau dan manajer. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, dilanjutkan. Keyakinan kelas. Nah, ini untuk modul yang selanjutnya tentang budaya positif. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, penilaiannya di kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, yang keenam sesuai dengan kondisi kelas. Yang ketujuh, semua warga kelas ikut terlibat dalam diskusi. Nah, di sini untuk keyakinan kelas, apakah untuk teman-teman sejarah di dalam kelas sudah ada yang melakukan kegiatan untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ya. Mohon meminta tolong Bunda Asri untuk mencoba memberikan pengalamannya untuk panjenengan membuat keyakinan di kelas. Terima kasih. Untuk keyakinan kelas yang biasa saya lakukan di kelas yaitu membiasakan anak-anak sebelum dan sesudah kegiatan itu diawali dengan berdoa. Kemudian anak-anak juga sudah terbiasa untuk merapikan dan mengembalikan mainan di tempatnya ketika saya meminta anak untuk membereskan mainan. Jadi ketika saya minta tolong mainannya dibereskan, itu secara otomatis anak-anak akan merapikan dan mengembalikannya ke tempat semula. Kemudian untuk ini bermain di luar maupun di dalam kelas itu selalu bergantian dan hati-hati. Jadi anak-anak terbiasa untuk bermain secara berkelompok tanpa merebut milik temannya. Kemudian ada lagi ini membuang sampah pada tempatnya. Ketika anak-anak sudah selesai makan dan di bawah meja atau di bawah kursi itu ada bungkus makanan, secara otomatis mereka akan mengambil bungkus makanan atau kotoran yang ada di dekatnya lalu dibuang di tempat sampah. Itu seperti itu di kelas saya.
kelas yang berbeda, Bu Eni sama dengan teman. Oh iya, ternyata beberapa teman sejarah sudah ada yang melaksanakan dan membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelasnya. Di sini, ya alhamdulillah saya juga sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi di sini kesepakatan kelas kemarin saya buat, mohon maaf ini video tidak saya tampilkan. Jadi kesepakatan kelas ini saya buat, saya mencoba pada anak-anak ini kelompok A. Di kelompok A itu memang kadang untuk pemahaman anak-anak untuk membuat kalimat untuk memahami apa yang dimaksud kesepakatan kelas kayak itu mereka belum paham. Nah, jadi kami memberikan pemahaman di awal, mencoba memancing dengan bahasa-bahasa untuk mereka bisa mengutarakan cara membuat keyakinan kelas. Di sini untuk keyakinan kelas yang mereka buat, yang pertama sebelum kegiatan anak-anak melakukan doa. Kemudian yang kedua, anak-anak berusaha untuk menyayangi teman. Kemudian yang ketiga, anak-anak membereskan mainan pada setelah mereka melakukan kegiatan main. Yang keempat, belajar dengan tertib. Jadi belajar dengan tertib itu tidak hanya di dalam kelas. Saatnya mengaji, anak-anak juga itu bagian dari belajar. Saatnya anak-anak sholat itu juga bagian belajar. Jadi pemahaman belajar dengan tertib itu saya memberikan pemahaman kepada anak-anak itu, dan dari maksudnya tidak hanya pembelajarannya ada di dalam kelas. Kemudian yang kelima, berbagi makanan dengan teman. Nah, mereka membuat kesepakatan itu. Kenapa? Karena kadang pada saat anak-anak memakan bekal, ada beberapa teman yang tidak membawa bekal. Kemudian saya sebagai guru di kelompok A3 mencoba memberikan pemahaman kepada anak-anak. Bagaimana ya anak-anak, teman-teman itu coba dilihat. Ada teman-teman yang tidak membawa bekal, harus kita bagi Bu Sari. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan itu mereka memberikan Bu, kalau berbagi bekal bagaimana? Itu menjadi salah satu kesepakatan bagi kelompok A3. Kemudian yang keenam, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, itu bagian untuk melatih kebersihan, tanggung jawab, disiplin. Ini juga dimasukkan dalam keyakinan kelas seperti itu. Nah, dan alhamdulillah setelah anak-anak membuat keyakinan kelas dan atau kesepakatan kelas, anak-anak sekarang terbiasa. Setiap ada temannya, kadang ada yang temannya marah dengan teman yang satu. Ada salah satu teman yang begini, kan kita tidak boleh, kita sudah punya kesepakatan di dalam kelas untuk saling menyayangi. Jadi anak-anak sendiri yang mengungkapkan itu. Kemudian kalau ada teman yang tidak membawa bekal, secara otomatis itu anak-anak sudah membiasakan diri untuk memberikan bekalnya, bahkan kadang bertukar bekal. Misalkan kok sudah dikasih bekal, ternyata kok aku sudah membagi bekalku, tetapi kok dia tidak mau bagi anak-anak yang lain. Kadang memberikan pengertian, kamu harus berbagi. Itu secara otomatis anak mempunyai pemahaman seperti itu. Nah, ini bagian dari budaya putih restitusi. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut BOS 2004. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Kelson Bosen 1996 diambil dari situ ya. Nah, itu yang namanya restitusi. Nah, di sini ada tiga, ada segitiga, namanya segitiga restitusi.
segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari materi tentang segitiga restitusi ini saya mencoba membuat suatu contoh kasus tentang segitiga restitusi. Di sini kebetulan saya memvideonya dengan tidak skenario. Jadi pada saat mengaji memang saya kemarin mencari anak, kira-kira anak mana yang tidak disiplin. Alhamdulillah saya temukan yang namanya Mbak Anissa. Nah, pada pagi itu, pada saat kegiatan sholat duha, ini dilanjutkan dengan ekstramurotal di aula secara bersama-sama. Kegiatan mengaji dimulai, anak-anak duduk menghadap panggung dan mengikuti lantunan yang dicontohkan oleh Pak Husnul sebagai guru agama di sekolah. Di tengah-tengah kegiatan, Bu Sari memperhatikan kegiatan Anissa yang ternyata sedang asik bermain benang yang dililitkan di jari-jari tangannya. Nah, kemudian Bu Sari bertanya, Mbak Anissa, apa yang sedang Mbak Anissa lakukan? Anissa menjawab, aku sedang bermain benang pemberian dari temanku Bu Sari. Aku suka sekali. Nah, Mbak Anissa melihat dan memperhatikan Pak Guru dulu ya, kamu Bu Sari menasihati. Kemudian Anissa tidak mau dan masih asik dengan mainannya. Tanpa sepengetahuan Anissa, Bu Sari mengambil HP dan memvideo gerakan dan aktivitas Anissa tanpa sepengetahuan Anissa. Selang berapa lama tiba-tiba Anissa tersadar dan menoleh ke belakang. Anissa tiba-tiba berhenti memainkan benang, kemudian duduk menghadap depan memperhatikan Pak Husnul untuk mengaji. Nah, tanpa disadari, kegiatan yang dilakukan Bu Sari memberi teguran bagi Anissa untuk mengikuti kegiatan mengaji dengan tertib sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas, untuk melakukan kegiatan dengan tertib dan disiplin waktu. Jadi karena Mbak Anissa itu yang sertifikat anaknya itu kan kalau pegang demikian ya. Jadi saya memberikan cara pemahamannya untuk memberikan menasihati Anissa dengan cara seperti itu. Itu salah satu contoh kasus yang saya uraikan untuk melakukan kegiatan menggunakan segitiga restitusi seperti ini. Ini contoh. Ini memang saya benar-benar melihat Mbak Anissa saat bermain benang dengan asiknya. Iya. Ya, itu saat Mbak Anissa sambil melihat video, monggo ibu tunjukkan itu bisa sambil dijelas sebentar. Iya. Sambil melihat video bisa dijelas sebentar ya. Ini saat Anissa bermain benang. Kemudian saya coba ini pada saat saya memvideo Anissa tanpa sepengetahuan Anissa. Jadi lewat belakang saya lihat Anissa sedang asik bermain benang. Nah, dia merasa malu. Nah, kemudian dia sudah tersadar. Pada saat dia bermain benang, saya video itu tidak tersadar dia. Nah, setelah itu dia mulai menghadap ke depan melihat Pak Husnul untuk terlihat dalam mengikuti kegiatan mengaji. Nah, ya. Nah, ini penyelesaian dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang satu, menstabilkan identitas. Ya, Bu Sari menanyakan pada Anissa tentang kegiatan apa yang dilakukan Anissa saat mengaji. Itu langkah yang pertama dalam
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Saya lakukan, Bu Sari menasihati Anissa secara langsung dan melakukan kegiatan memvideo Anissa diam-diam. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengajak berbicara Anissa dan mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan dilaksanakan. Itu 3 langkah segitiga restitusi yang saya lakukan dalam kasus pertama. Nah, di sini untuk dialognya tidak perlu saya bacakan karena sama dengan yang tadi. Kemudian ini langkah untuk saya memberikan nasihat kepada Mbak Anissa di dalam kelas. Karena mungkin durasinya terlalu lama, tapi itu tadi video saya memberikan penguatan dari Anissa dengan langkah segitiga restitusi. Kemudian ini tadi definisi dari Aku tidak dimarahi. Aku yang tidak dimarahi. Aku sudah dinasehati. Terima kasih sayang ayahku. Aku sudah dinasehati. Terima kasih Bu Sari. Jadi seperti itu. Tadi terakhir dari pembahasan tentang budaya positif. Jadi ada 7 tadi kalau tidak keliru tentang pemahaman budaya positif. Ada segitiga restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada hukuman dan masih beberapa yang ada di sajang depan tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kemudian sebelum kita refleksi, mau diaturkan pada Bu Ari nanti yang berefleksi, ya nanti berefleksi 2, ya, yang satu dari Bu Ari, yang satu nanti teman sejawat dari kelompok B, dan yang satu refleksi dari kelompok A. Nah, saya mengharap refleksinya 3 refleksi. Jadi sebelumnya saya mau mengajak teman-teman sebelum refleksi dan penutupan minta tolong ice breaking dulu sebentar. Sebentar. Bu Emi di sebelah mana ini? Bu Ani minta saya kalau nggak pakai mouse nggak bisa, mohon maaf. Bu Ani.
ini. Untuk refleksi sebelum refleksi ini saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bu Sari, luar biasa ini penyampaian dari Bu Sari tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bu Oktasari Dewi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Salatiga. Kita beri tepuk tangan sama-sama semuanya. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Dilanjutkan nanti refleksi oleh beliau Bu Ani Mawati dan Bu Astri. Waktu dan sempat kami persilakan, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kedua kalinya untuk alhamdulillah kegiatan pada siang hingga sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Untuk refleksinya di hari ini alhamdulillah kita semuanya mendapatkan ilmu kaitannya dengan disiplin positif, kemudian kesepakatan atau keyakinan kelas juga, kemudian ada segitiga restitusi yang kalau zaman dulu itu ada 5 langkah, sekarang dipersingkat menjadi 3 langkah. Nah, ini semoga nanti bermanfaat untuk kita, bisa diterapkan di kelas, sehingga nanti sekolahan kita anak-anak bisa kondusif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu tadi sedikit refleksi dari saya dan mungkin akan disambung refleksi dari teman yang lain. Monggo Bu Astri. Terima kasih untuk waktu yang diberikan ke saya. Saya akan memberikan refleksi sedikit dari kegiatan hari ini. Ilmu yang disampaikan Bu Sari tadi sangat bermanfaat, di mana ilmu itu bisa kita terapkan terutama untuk anak didik kita, terutama di PAUD ini, karena di sini kita membutuhkan pembiasaan ke anak, bagaimana kita mendisiplinkan anak melalui pembiasaan-pembiasaan tadi. Dari pembiasaan itu nanti anak-anak dengan sendirinya insya Allah akan bisa meyakini apa yang sudah dibuat, sehingga dia akan mentaati peraturan itu dengan sendirinya tanpa kita paksa, tanpa kita minta. Anak akan dengan sadar diri melalui keyakinan khas yang dibuatnya. Sehingga yang perlu ditekankan di sini yaitu bagaimana kita selalu membuat kesepakatan atau keyakinan khas kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu tanpa kita suruh, tanpa kita paksa, anak bisa mentaati apa yang sudah mereka buat. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Arini dan Bu Astri atas refleksinya. Saya selaku pembawa acara, apabila dari awal sampai akhir tadi ada tutur kata berlaku saya yang kurang berkenan, ada kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan pantun. Sungguh manis buah kue ini, habis dimakan sisa 4. Kita cukupkan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau membuat kesepakatan yang ada di kelas kita. Nah, kesepakatannya kemarin anak-anak sudah melakukan kegiatan apa-apa yang anak lakukan dengan tertib. Apa ya yang mau kita buat kesepakatan? Coba anak ibadah kita membuat kesepakatan. Oh, Mas Alsya pinter berbagi makanan dengan teman. Apalagi? Belajar dengan anteng. Oh, belajar dengan anteng atau belajar dengan tertib. Apalagi? Sama kita tak ambini. Apa? Oh, Sama-sama teman-teman.
kebersihan. Apa